ngobrol santuy di hari Sabtu tentang bonding yang kuat, kekhawatiran lewat. Kita akan tunggu bergabungnya Paman Gary. Paman Gary adalah salah satu pendongeng yang sangat terkenal di Indonesia dan juga seseorang yang multi talented. Ya, beliau juga pernah membintangi beberapa film dan kalau beliau bercerita pasti akan membuat para anak-anak tertarik. Terima kasih Bu Tika udah gabung lagi. Iya, tadi ada connection hiccup. Ibu Audi. Oke. Kita tunggu sebentar lagi. Pak Handoko udah join juga. Terima kasih. Oke. Kita akan mulai dengan bonding. Bonding itu apa sih? Bonding itu adalah kedekatan dari orang tua ke anak-anak. Dan kedekatannya pasti akan terbawa sampai mereka dewasa. Nah, di sini kita akan bahas juga beberapa pengalaman dari pendongeng terkenal dari Paman Gary. Bagaimana dari pengalaman-pengalamannya menciptakan bonding-bonding dengan anak-anak. Ya, Yes. good. Okay. Finally, yes. Oke, balik lagi ya, Paman Gary. Ya, Bu Justin. Oke. Tentang bonding yang kuat, kekhawatiran lewat. Nah, bonding yang saya rasakan pada saat anak-anak saya kecil itu mulainya dari saya menceritakan dongeng-dongeng untuk anak-anak sebelum tidur, atau pada saat mereka sedang tidak ada kegiatan, ya. Nah, selain kegiatan membaca cerita juga pastinya ada kegiatan-kegiatan lain yang bisa membonding dengan mereka. Misalnya kita bermain sama-sama dengan anak-anak. Kalau yang cowok-cowok tuh sukanya main bola ya. Jadi pastinya mereka diajak main bola dengan ayahnya. Yang cewek itu suka gambar-gambar, ya kita juga ikut bersama dengan mereka. Nah, yang kali ini saya ingin tanya nih, kan Paman Gary kalau cerita ke anak-anak pasti keren banget ya. Nah, gimana nih pengalaman Paman Gary? Halo, Paman Gary. Oke, kita tunggu lagi. Kalau ada pertanyaan silahkan masukkan ke komen tentang topik kita hari ini, yaitu bonding yang kuat, kekhawatiran lewat. Nah, bonding ini diciptakan memang oleh orang tua pastinya. Kedekatan itu pastinya mulai dari orang tua pada saat mereka anak-anak kita masih kecil. Lalu kita juga ingin anak-anak itu memegang values-values dalam keluarga di saat mereka sudah dewasa, terutama pada saat mereka tinggal sendiri, yaitu setelah SMA ya biasanya. Setelah SMA kan pasti ada yang kuliah, ada yang di luar negeri, ada yang di dalam negeri, ada yang di Jakarta, namun juga pastinya tidak bisa tinggal di rumah bersama dengan orang tua. Oleh karena itu, kadang ya, sudah kembali lagi Paman Gary. Ya, ini saya coba ganti gadget. I don't know what happened, tapi kita coba untuk hal yang terbaik ya. Oke. Iya. Yes, about bonding. Bu Justin. Jadi kalau Bu Justin tadi sempat cerita tentang masa mendongeng sejak kecil, betul. Itu adalah salah satu metodenya karena memang bonding itu kan dibangun dari trust awalnya ya. Trust itu kedekatan yang ada kalau di institusi sekolah itu berarti antara guru sama murid misalnya. Tapi kalau di rumah tuh antara orang tua dengan anak, atau juga di lingkungan sosial antara pembimbing, guru mengajar, atau mereka yang memberikan ekstrakurikuler kesempatan, itu semua ada kedekatan. Betul. Paman Gary, apakah masih di situ? Betul sekali, dimanapun kita berelasi, pasti kedekatan atau bonding itu mulainya dari trust. Dimana kita saling mempercayai, misalnya tadi antara anak-anak murid dengan guru, anak dengan orang tua, dan juga pada saat pertemanan pun itu bonding atau trust itu sangat diperlukan untuk bonding. Nah, tentunya bonding harus disertai dengan kegiatan-kegiatan kebersamaan, juga dengan waktu yang kita memang luangkan untuk membangun bonding tersebut. Kalau di parenting sendiri,
Mudah-mudahan tidak dibatasi waktunya ya. Saya nggak tahu apakah ada durasi pembatasan, tapi saya mencoba untuk berkomunikasi sama Bu Justin langsung lewat Instagram Live ini karena memang kita akan sharing dan berbagi. Nah, Bu Justin, bonding ini sendiri karena memang dibangun, mau tidak mau mesti diupayakan, harus ada effort memang. Jadi kita nggak bisa hanya menunggu bahwa ini akan terjadi one day, toh juga akan dekat. Harus ada effort, dan memang effort itu harus datang dari yang secara logika adalah yang lebih dewasa, atau dari parents atau dari guru gitu ya. Karena memang di dalam komunikasi untuk anak-anak sendiri, Bu Justin, bukan cuma di dongeng loh. Untuk yang sehari-hari kita kadang-kadang suka salah menempat. Kiri hilang lagi nih suaranya. Iya, nggak tahu kenapa kok cuma 1 menit ya, tapi saya akan coba balik terus gitu. Jadi apakah ini memang dibatasi, saya nggak tahu dari Instagramnya, karena kadang-kadang suka ada technical di pusatnya gitu. Jadi kalau kita padahal sepertinya nggak begitu, karena kalau kita sharing video sebenarnya bisa sama-sama ada on screen gitu. Oke, balik lagi. Jadi mesti diusahakan sebenarnya, Bu Justin, bukannya menunggu untuk tercipta sendiri, dan yang mesti mengusahakan secara logika adalah mereka yang lebih dewasa, guru kalau di sekolah atau murid. Jadi kalau dalam dunia komunikasi dengan anak-anak itu kadang-kadang kita yang dewasa itu, ini misalnya saya bayangkan orang dewasa ini adalah anak-anak, kita mengajak mereka untuk masuk ke logika orang dewasa. Itu nggak bisa. Ya. Udah bisa join lagi, silakan. Ya, jadi yang tadi sistem komunikasi antara dewasa dengan anak-anak, kadang-kadang kita yang dewasa itu menganggap bahwa anak-anak lah yang justru harus mengerti logika dewasa, dan mereka yang harus mau untuk menaikkan tingkat pemikirannya. Dalam dunia pedagogik atau pendidikan, pasti Bu Justin juga tahu, teman-teman, justru kitanya yang harus turun. Kitanya yang harus masuk ke akal logika mereka. Yes, nah di situ baru bonding itu ada. Tapi kalau kita memaksa anak-anak untuk ada dalam agreement atau rules yang hanya dewasa ketahui, mereka nanti akan reject. Karena nanti bonding itu juga nggak akan terjadi. Gitu. Sesimpel gini, Bu Justin, misalnya. Kalau setiap hari harus bangun pagi, as simple as that. Ya. Tapi kalau ternyata misalnya anak-anak bertanya, kenapa ya bangun pagi, kan kalau pagi masih ngantuk, kalau pagi itu mungkin masih capek, nggak mau sekolah, itu memang pemikiran anak-anak. Tapi kalau orang tua kemudian memberikan argumen dan mengatakan, pokoknya mama mau kamu bangun pagi, itu buat mereka jadi nggak nyambung komunikasinya, sehingga bonding itu pun ya, Paman Gary. Iya, akhirnya lama-lama bonding ini pun lepas, ada rejection karena no, she doesn't knows me, kalau gitu dia nggak ngerti aku, katanya gitu. Padahal hanya sesuatu yang perlu diusahakan. Itu sebenarnya sesimpel itu, Bu Justin, kalau mengenai masalah bonding. Awal itulah, kemudian nanti pelan-pelan mendekati satu kedekatan emosional, sehingga pada saat bonding ini sudah kuat, itu ada satu keterbukaan yang unpredictable. Jadi kan selama ini orang tua inginnya anak-anak harus jujur, mengaku apapun yang terjadi kepada orang tua, atau guru juga menginginkan dari murid. Tapi kalau bonding ini nggak ada, mereka akan hiding, akan mencoba untuk kemudian bahkan menyembunyikan, kamu tadi dari mana? Sama temen, misalnya begitu ya. Ada sesuatu. Takut dimarahin ya, Paman Gary. Iya. Karena trust itu belum terbentuk. Jadi betul banget, bonding itu perlu trust, sehingga trust terbentuk, dan pembentukannya dari kecil, dari usia begitu ya, Paman Gary ya. Betul. Kalau dongeng itu hanya salah satu metodenya sebenarnya. Itu hanya salah satu jembatan kecil. Banyak metode sehari-hari yang bisa dilakukan, kedekatan emosional yang saya maksud. Jadi mungkin kalau physically di zaman sekarang kesibukan memang bisa memisahkan antara setiap person di dalam rumah tangga atau sekolah gitu, orang tua sama anak. Tapi secara emosional, kalau bisa kedekatan ini terjalin, tetap komunikasi, itu bonding itu nggak akan agak sulit untuk dibayangkan akan lepas ini sampai dewasa nanti mereka biasanya. Saya setuju banget. Tadi Paman Gary bilang bahwa emosi itu juga mempengaruhi ya.
Jadi emosi yang kita bentuk itu harus membuat mereka itu bahagia, kalau bisa tertawa-tawa ngakak gitu ya. Dan itu yang pastinya kalau kita membuat emosi bahagia pada anak-anak itu akan terus diingat sampai mereka dewasa. Iya, iya, Jadi kayak iya. misalnya kalau kita kan misalnya kita ada pengalaman yang kita lakukan bersama-sama dan pengalaman itu menyenangkan, mesti kalau kita tanya ke anak-anak, mereka akan bisa menceritakannya dengan detail, jelas, dan banyak sekali yang mereka ingat ya, Pak Mandiri. Betul, betul. Salah satu metode research sederhana, Bu Yus. Ini sederhana sekali ya. Jadi masalah bonding ini tadi. Saya sering waktu itu membuat riset tentang masalah pedagogi dan mendongeng untuk beberapa anak-anak di sekolah dasar di beberapa wilayah Indonesia. Saya sempat menanyakan kepada gurunya justru. Misalnya saya tanyakan kepada guru, coba Bapak Ibu guru dalam waktu 3 detik 3 jentikan tangan saya, bisa nggak Bapak atau Ibu menyebutkan nama guru waktu Anda SD yang paling diingat? Misalnya gitu. 1, 2, 3. Lalu tiba-tiba satu ruangan itu menyebutkan nama yang saya juga tidak kenal, maksudnya. Tapi mereka menyebutkan nama, ada Bu Yustin misalnya, ada Bu Riz gitu ya, ada Bu ini. Lalu kemudian saya masuk. Tahu nggak Bapak Ibu? Nama yang masih menempel, karena dia adalah figur guru yang paling gampang diingat namanya, tentu memiliki bonding yang kuat luar biasa. Betul, itu salah satu contoh. Jadi hanya sesimpel nama aja dia masih bisa menyebut, oh dulu SD Pak guru paling baik sana menyebut Christine misalnya begini. Tapi kalau diingat-ingat, iya ya Bu Christine itu kalau ngajar ada kedekatan, ada kontak emosi, ada batin yang terkait. Bukan hanya karena kurikulum dia harus ada di situ, tapi dia memberikan attention yang benar. Dan ini pasti akan diingat. Itu kalau di sekolah. Nah di rumah juga harusnya itu terjadi karena naturally secara biological parents dengan anaknya sudah terhubung. Tinggal emotional partnya, psychologicalnya yang mungkin kadang-kadang itu jadi masalah. Ini yang penting harus yang positif ya Pak Mandiri. Kadang emotional part yang negatif juga bisa diingat loh ya sampai mereka dewasa. Nah ini pentingnya untuk menjaga emosi yang kita istilahnya taruh di dalam memori itu yang positif-positif begitu ya. Betul sekali Bu Yustin. Betul. Kalau Bu Yustin sempat tadi bicara tentang emosional yang negatif, yang positif. Apa sih contoh yang paling gampang dimengerti gitu ya? Misalnya wordings atau kata-kata. Anak-anak itu adalah akal pemikir, pasti Bu Yustin tahu. Mereka pemikirannya seperti spons yang menyerap apapun. Dan juga kemudian kalau di dunia komputer itu seperti copy pasting. Dia mengcopy dari apa yang didengar, dilihat, diperhatikan di alam sekitarnya, accept, kemudian suatu saat akan keluar. Sehingga pada saat misalnya ada kata-kata yang tidak layak atau tidak pantas, atau mungkin sepantasnya juga tidak dikeluarkan dari akal pemikiran anak-anak, mereka tidak bisa disalahkan, Bu Yustin. Pasti dia mendengar dari lingkungannya, dan terdekat itu ya pasti ada di rumahnya. It's so dangerous sebenarnya. Itu yang walaupun bukan harus jadi takut dan kemudian jadi traumatik ya, tapi oh iya ya, bonding yang kuat nanti bisa menjaga ini nih. Karena kita kan lagi memberikan pagar dalam tumbuh kembang mereka, Bu Yustin. Betul, pagar itu ya perlu kita atur ya pagarnya yang seperti apa ya Pak. Ya, betul. Pagar itu yang nanti kalau di dalam rumah tangga kan setiap rumah gitu punya aturan sendiri gitu, misalnya sesimpel kalau setiap habis makan mama mengajari bahwa nanti membersihkan kembali mejanya misalnya gitu ya. Itu simple sekali. Gitu ya, ya. Walaupun mungkin tidak harus kemudian jadi melakukan pekerjaan berat, itu bukan harus ke sana, tapi artinya ada learning process. Oh si anak ngelihat, oh begini ya, oh kalau dia bondingnya kuat, dia akan copy itu, kemudian juga dia akan melakukan. Tapi kalau bonding ini nggak kuat, dia malah bilang, why do I have to do that? Betul. Jadi kalau bonding yang kuat itu juga membuat mereka jadi istilahnya lebih mengikuti apa yang kita bisa membuat mereka mengikuti ekspektasi harapan kita ya. Betul. Karena mereka merasa orang tua atau teachers gitu sudah satu
satu visi dengan aku, dia mengerti aku. Tapi kalau gitu ya? satu frekuensi, betul Bu Justin. Tapi kalau beda frekuensi, apapun pelajarannya atau apapun values yang akan kita sampaikan, mereka reject. Karena mereka merasa no, it's not me, bukan aplikasinya aku gitu. Mungkin para smart parents yang mendengarkan kita di sini juga punya pengalaman-pengalaman seru tentang ya, boleh. bonding dengan anak-anak ya. Dan atau boleh. Kalau mereka ada pertanyaan, silakan loh ditulis di komen, monggo. Ya, kita lanjut lagi. Bu Justin, aku mau menanyakan sesuatu kelihatannya nih. Boleh ditulis di komen. Ya, silakan lanjut lagi, Paman Gary. Ini puji Tuhan, berarti udah sekarang udah nggak putus-putus, nggak tahu tadi mungkin frekuensi gitu. Oke. Karena masih baru perdana. Ada satu cerita ilustrasi kecil, Bu Yusin. Nggak apa-apa ya saya ceritakan ya, tentang masalah dengan cerita-ceritanya. No. Ceritanya maksudnya bukan cerita dongeng, tapi adalah satu true story. Waktu itu ada seorang orang tua bekerja kebetulan. She's a single mom. Kemudian dia punya anak yang masih bersekolah, dan waktu itu masih bersekolah ke gedung sekolah, tidak seperti sekarang bersekolah di rumah misalnya. Nah, karena bekerja, kemudian dia hanya punya waktu interaksi sedikit mungkin dengan anak di rumah. Dia merasa bersalah, ada guilty feeling, apa yang harus saya lakukan supaya bonding saya tidak lepas nih dengan anak saya. Dia pakai metode mendongeng, pakai metode cerita dengan anaknya. Tapi karena memang tidak bisa lama, paling ketemunya itu hanya pagi dan malam, Bu Justin, misalnya dengan anaknya itu. Waktunya sangat terbatas ya? Sangat terbatas. Ini adalah daily life, sesuatu yang memang agak normal terjadi di kota besar seperti Jakarta gitu ya, dan juga beberapa kota besar lain. Apa values yang akan kita pelajari dari sini? Kemudian dia itu mencoba untuk mendongeng dengan menulis. Tulisan ini dengan menulis. Jadi dia membuat cerita. Zaman dahulu kala ada seorang pangeran bernama Pangeran Nebula. Dia tinggal di istana dan juga memiliki seekor kuda yang gagah. Setiap hari pangeran, misalnya begitu ya. Dongeng itu ditulis dengan tangan, kemudian digulung kertas itu ditaruh di tempat pensil anaknya. Dan dia bilang kepada anaknya bahwa nanti bukanya jam istirahat di sekolah. Oh gitu. Ya. Nah, ya, kemudian waktu jam istirahat di sekolah, si anak ini membuka tulisannya. Ada dongeng dari mama. Gitu. Oke. Tapi dongeng tidak selesai. Besok nanti mama tuliskan lagi. Gitu. Nah, kemudian hari berikutnya lagi, dilanjutkan lagi dengan secari kertas, dituliskannya lah dongeng gitu. Yang kemudian dilanjutkan, kuda itu membawa Pangeran Nebula untuk pergi masuk ke hutan belantara gitu. Digulungnya lagi kertas itu, ditaruhnya lagi tempat pensil dengan janji nanti waktu istirahat dibukanya untuk baca ceritanya. One day, suatu hari memang karena ada kesibukan bekerja, ibu ini tidak sempat menuliskan ceritanya. Sampai di sekolah, anak ini kemudian membongkar tasnya, dia mencari mana cerita dari mama, lanjutan yang kemarin yang mungkin hanya secari kertas gitu ya. Tapi values yang saya dapat dalam hal ini bukan cuma masalah dongeng atau bukan masalah menulisnya. Ibu ini berhasil membangun suatu bonding yang demikian kuat dengan cara yang sedemikian simpel, yang awalnya dia khawatir dirinya sendiri kemudian sulit untuk bisa membangun dengan anaknya. Anaknya akan selalu ingat itu sampai dewasa nanti betapa mom has a story for me every day. I went to school. Punya waktu gitu ya. Iya. Nah, itu simpel. Karena hal kecil seperti ini kemudian saya pelajari, oh, this is bonding. Ini adalah sesuatu yang attachment yang begitu kuat yang kemudian dibangun dari hal-hal simpel. Hal-hal simpel yang tentunya kita punya effort juga ya tadi ya. Pada saat Paman Gary bicarakan di awal, kita harus usaha sesuatu. Iya. Dan setiap rumah bisa berbeda, Bu Justin. Mungkin hal simpel yang Bu Justin lakukan dengan anak-anak di rumah, dengan yang Bu Tanti lakukan dengan anak-anak di rumah, atau tadi siapa saja yang bertanya, itu punya hal berbeda. Ada yang senang untuk melakukan sekedar misalnya spend the weekend doing nothing at home,
gitu. Terus Hanya itu tidur-tiduran di kasur bersama-sama gitu ya. Mungkin sound silly tapi beneran gitu seperti itu. Ya. Ini ada Ibu Kartika yang sharing ya. Oh ya. Saya ini punya 3 anak yang masih kecil-kecil. Yang anak pertamanya itu di kelas 4 SD dan yang lain-lain masih balita ya. Oh, yang kedua sudah di TK dan yang ketiga tuh masih sekitar balita. Nah, dia mengatakan bahwa memang kegiatan-kegiatan itu sebisa mungkin para orang tua harus meluangkan waktu yang berkualitas. Seperti tadi ya, yang diceritakan Paman Geri meskipun orang tuanya... Itu contoh saja. Ya. Nah, waktunya yang di-spend itu waktu yang berkualitas. Nah, kalau Ibu Kartika sendiri ini mengurus semua sendiri, ketiga anaknya. Wow. Nah, kadang-kadang kan dengan mengurus ketiga anaknya ini kan harus menyiapkan semuanya, pasti waktu, tenaga, dan pikiran diluangkan dengan begitu banyaknya. Dan usaha yang dilakukan itu, beliau memberikan bonding sejak anak-anak di kandungan loh. Waktu di kandungan. How? Bagaimana? Ya, ini menarik banget ya. Kandungan waktu menyusui itu setiap kali ada kegiatan bersama-sama dia selalu ceritakan juga dengan babynya yang masih ada di kandungan waktu menyusui juga. Ya, sekarang ini dia menuliskan di sini melakukan kegiatan masak bersama. Meskipun dapurnya jadi heboh dan kotor begitu. Yes. Bu Justin, aku mau ngomentarin sedikit apa yang Bu Kartika tadi sampaikan gitu ya. Bahwa ini yang kadang-kadang kemudian menjadi satu hal yang membatasi bonding itu terjadi. Karena rules and regulations orang dewasa kan mengatakan dapurnya jadi kotor, suasana jadi heboh, rumah jadi nggak rapi, semuanya jadi berantakan. Tapi rules and regulation di anak-anak adalah let's come out and play gitu. Jadi tabrakan istilahnya. Nah, kitanya memang harus punya effort untuk lebih paham yang memang ada dalam imajinasi anak. Karena adalah memang bermain, mereka nggak akan berpikir bahwa ini akan membuat berantakan karena it's fun, mom, it's fun gitu seperti itu. Pasti mereka pengalamannya dibawa sampai mereka dewasa ya. Ini kegiatan bersama. Itu bonding. Itu berarti berhasil membangun bonding yang kuat. Betul. Jadi kita harus menurunkan istilahnya ego kita bahwa kita pengen rapi gitu ya. Tapi tetap values itu harus diajarkan tapi Bu Yusin. Jadi gitu ya. Misalnya habis ini selesai, oke, sekarang kita sama-sama. Yuk, kamu bagian bawa ininya. So they learn. Ada learning process yang kemudian ada stepping, ada sesuatu yang dilakukan bertahap. Habis ini berantakan, yuk kita melakukan yang ini. So they will know. Mereka akan paham di situ. Bonding itu makin kuat. I trust you, mom, katanya seperti itu. Benar banget. Nah, ini ada Pak Handoko nih kebetulan. Ini saya kenal banget nih dengan Pak Handoko. Selamat pagi Pak Handoko. Iya. Nah, ini kita memang dari anak-anak kecil tuh karena anak saya yang pertama dan kedua itu laki-laki. Jadi mereka suka main bola dan kita belikan pada saat mereka kecil itu bola yang terbuat dari kain, bisa dibayangkan ya, bola yang dari kain kayak sepak bola dari kain. Nah, anak-anak itu suka sekali main bola dengan ayahnya sampai lampunya pecah nih. Nah, itu juga kita harus menurunkan ego kita, pengennya semuanya aman di kamar. Kadang-kadang ada yang pecah, ada yang kotor, berantakan. Ya tentunya kita membuat mengarahkan anak-anak, yuk kita beresin, hati-hati. Bisa harapkan kalau semuanya perfect ya. Iya. Dan lagi benar Bu Justin, aku kepengen menyinggung sedikit tentang masalah ekspektasi. Jadi bahwa memang kita tidak bisa punya ekspektasi anak-anak itu yang harus lebih mengerti dahulu. Tetap effort kita yang harus memberitahukan kepada mereka. Jadi ini bahasa gampangnya saja. Seandainya lampu itu pecah, bukan salah anak-anak itu, salah kita yang menaruh lampunya di sana. Itu aja benar. Sudah tahu anak-anak itu kenapa ditaruh di sini. Ini ada pertanyaan menarik nih Paman Geri. Yes. Dari Bapak Irfandi Yusuf. Halo Bapak Irfandi. Selamat pagi Pak Irfandi Yusuf. Ini dulu tim kami ini.
yang mau ditanyakan adalah bagaimana membangun kemandirian anak di usia 6 tahun. Anak sudah mampu melakukan sesuatu sendiri, tapi karena ayah dan ibunya selalu ada di sekitar mereka, jadi mereka menjadi manja. Apakah itu overbonding? Saya tidak pernah punya ukuran bonding itu ada sesuatu yang over atau under, istilahnya gitu ya, Bu Yusin. Ini by my experience, karena bonding itu adalah sesuatu yang yes or no, memang black and white. Jadi nggak ada yang ini agak terlalu banyak atau ini agak terlalu sedikit. Nah, mungkin ini bukan masalah over bonding atau under, tapi ini adalah masalah bagaimana anak itu punya kepercayaan diri sebenarnya. Dan ini agak berbeda dengan masalah bonding. Anak yang manja kadang-kadang adalah salah satu cara ekspresi untuk to get an attention sebenarnya. Dia butuh butuh perhatian. Berarti ada sesuatu yang sebenarnya jangan-jangan ada hal lain, bukan masalah bondingnya, tapi justru dia mengharapkan ada hal lain yang belum terbuka dari anak-anak. Gitu ya, masih ada sesuatu yang perlu diketahui. Karena itu tadi kesempatan untuk melakukannya sendiri itu secara nggak sadar kita nggak memberikannya, begitu ya, Pak Mandiri? Bisa jadi. Tapi kan kalau dia memang punya kepercayaan diri, pasti akan lebih mudah. Dia juga akan bilang, mama nggak usah ikut, nggak apa-apa, papa nggak usah temenin, nggak apa-apa, aku suka kok main gitu, misalnya gitu ya. Tapi dan ini memang secara psikologis, Pak Ifandi Yusuf, yang perlu kita ketahui adalah, pasti Bu Justin juga paham, setiap anak itu unik. Jadi kita tidak bisa memakai satu ukuran seragam. Setiap proses tumbuh kembang itu harus seperti ini gitu. Ada anak yang butuh waktu lebih lama untuk secara fisik berjalan misalnya. Ada anak yang butuh waktu lebih lama untuk bisa membaca. Ada anak yang butuh waktu lebih lama bisa berbicara. And then we will know. Oh, ada juga anak yang butuh waktu agak panjang untuk bisa percaya diri. Tappingnya berbeda, Bu Justin. Kayaknya seperti itu. Sederhana kali ya, Pak. Iya, Bu Justin, betul. Kayak misalnya tadi kan mengerjakan sesuatu hal rutinitas di rumah ya, misalnya. Mulai dengan yang saya biasa lakukan dengan anak-anak, kalau misalnya makan mereka harus taruh piring dan cuci piringnya, meskipun nggak bersih, ya kita hargai ya. Betul. Saya biasanya bagi tugas waktu anak-anak masih kecil-kecil di rumah itu, kita ada kayak jadwal hari Senin, hari Selasa sampai dengan hari Minggu. Lalu tugasnya di rumah apa aja kita bicarakan. Tugasnya misalnya kalau untuk semua anak habis makan pasti cuci piring. Habis itu apalagi nih? Misalnya menyiram tanaman di depan, membuang sampah. Kalau kita biasakan dari kecil itu kalau malam-malam tempat sampah harus kosong karena takutnya tikus akan datang. Nah, itu ada giliran. Ada yang giliran mengosongkan sampah-sampah yang ada di tempat sampah gitu. Nah, hal-hal kecil seperti ini sesuai dengan usianya tentunya ya. Anak kan unik, kalau kita lihat dia ternyata masih kepayahan nih mengerjakan yang ini, ya kita nanti coba evaluasi lagi dengan membantunya atau meminta kakaknya membantu si adik, seperti itu kali ya. Ya, karena dari situ kan ada istilahnya kalau dunia pendidikan ini ada jembatan keledai. Anak-anak itu bisa mempelajari sesuatu dari simbolik, dari apa yang orang tua lakukan. Oh, iya ya, setelah ini harus membersihkan. Habis makan berantakan, yes normal, tapi habis itu kita kembalikan. Itu proses yang itu proses yang luar biasa penting dan mahal dalam membentuk relasi antara orang tua dengan anak sampai bonding itu kuat. Dan itu memang tidak bisa 1 hari 2 hari, itu harus continue seperti itu, Bu Justin. Oke. Ini Pak Manggeri ada statement nih dari Pak Handoko lagi nih. Relasi dengan ayah yang kuat membuat anak kita menjadi kalau misalnya anak kita itu cowok ya maco cowok ya. Kalau
Anak cewek ya, benar-benar jadi cewek. Nah itu ternyata perhatian ayah itu sangat penting. Kadang-kadang kita sering mendengar, oh itu urusan mamanya, ke sekolah itu urusan mamanya, ini urusan mamanya. Akhirnya semua urusan anak ini urusan mamanya. Nah menurut Pak Mandiri sendiri gimana nih? Ya, saya nggak akan pakai ke bawah. Artinya nggak akan pakai antara saya dengan anak. Saya justru akan ambil memori saya ke atas. Saya punya pengalaman luar biasa. Ayah saya sudah tidak ada. Beliau sudah ada di surga bersama Al-Bapa di sana. Tapi saya punya satu memori yang luar biasa membuat bonding saya kuat dengan ayah saya adalah, Bu Yusin tahu nggak? Pada saat saya diajak untuk membawa sepeda saya yang ban sepedanya kempes. Itu berat banget. Tapi diajak untuk membawa ke tukang tambal sepeda. Dan sekarang ikut sama Bapak, kita ke sana, kamu yang bawa ya. Kita tuntun jalan, terus kemudian sampai ke tempat tambal sepeda itu, akhirnya dikasih tahu, nih caranya. Nanti kalau misalnya kamu kena lagi, ada pakunya di sepedanya, nanti kamu udah bisa tahu caranya kayak gini. Momen itu adalah satu momen yang tidak sampai 20 menit buat saya durasinya, Bu Yusin. Tapi setelah sampai saya dewasa, momen nggak sampai 20 menit itu kayak punya power yang luar biasa, dalam, yang sangat dalam, yang membuat saya mengatakan, yes, I'm very close with my father. Saya punya bonding yang kuat dengan dia, walaupun mungkin dalam interaksi sehari-hari, biasanya ayah kan tidak terlalu seintens ibu, ya. Tapi bonding itu demikian kuat dan akhirnya nggak akan saya lupakan. Nah, dari memori kecil seperti inilah kemudian saya mengatakan, banyak metode yang sebenarnya bisa dilakukan oleh orang tua, termasuk yang tadi mungkin Pak Handoko sampaikan salah satunya gitu. Betul sekali. Jadi, it's so simple. Meskipun kurang dari 20 menit, jadi waktu itu bukan patokan ya. Bukan Bu Yusin, tapi essence-nya apa? Ya, esensi dari kegiatan yang dilakukan bersama itu, dan artinya ya, meaningnya yang sangat. Itulah bonding. Jadi bonding itu bukan dilihat dari ukuran Anda harus punya waktu 5 jam minimal 1 hari ngobrol dengan anak. Nanti kalau dibikin matematis seperti itu, akhirnya jadi sesuatunya nggak berkualitas istilahnya. Gitu. Jadi yang working moms juga nggak perlu berkecil hati nih ya. No. Women juga bisa membuat anak-anak mempunyai bonding yang kuat apabila waktu yang diberikan itu berkualitas, begitu Pak Mandiri? Ya betul. Asal berkualitas, karena itu yang lebih penting. Tapi akan lebih baik kalau secara quantity, periode lebih banyak itu lebih baik. Tapi kualitas adalah yang paling utamanya, Bu Yusin. Quality is more important than quantity, begitu? Ya. Wow. I'm so happy to ya. Iya, nih banyak sekali sharingannya, sampai dengan yang nuntun sepeda tadi, pasti berat ya, nuntun sepeda banyak kempes itu saya bisa bayangin. Pasti berat banget, ya kan? Masih kecil waktu itu, tapi kalau ini kan anak-anak saya nih, terutama udah pada besar-besar, udah di rumah lagi, di universitas. Kadang-kadang orang tua itu pada khawatir ya. Mereka itu khawatir nanti mereka kalau kuliah di tempat lain yang saya nggak bisa awasi, itu gimana ya? Apakah bisa bertahan dengan semua karakter-karakter baiknya? Ini menurut Pak Mandiri bagaimana nih? Iya. Tapi aku juga pengen tahu pengalaman Bu Yusin nanti. Jadi misalnya untuk anak-anak yang akan melanjutkan studi misalnya dan harus stay di dorm di luar lah gitu, di luar negeri gitu. Karena saya juga pernah ngalami studi di luar, jadi berpisah dengan orang tua. Nah, memang hal seperti ini, bonding itu adalah result dari satu proses yang terjadi sebelumnya. Jadi agak terlambat kalau seandainya setelah anak itu keluar gitu, misalnya setelah anak itu melanjutkan studi, terus baru sibuk untuk mengurusi gimana ya caranya supaya membuat bonding dengan dia, apa kita setiap hari video call atau harusnya itu sesuatu yang result dari proses yang sudah ada panjang sebelumnya. Jadi nggak bisa
Iya, harus Nggak bisa dibangun instan sejak gitu ya. awal. Nggak bisa Bu, karena namanya manusia kan memang learning process, ada sesuatu yang makhluk hidup pelajari setiap hari, dan itu yang tentunya juga dialami oleh setiap anak apabila misalnya harus pergi keluar karena akan melanjutkan studi, kemudian tinggal di dorm. Kalau dia punya bonding yang kuat, dia akan punya values yang juga ditanamkan dari sejak awalnya di anak-anak bersama orang tuanya. Values itu dibawa. Tapi kalau bondingnya gak kuat, nanti dia nggak punya pegangan istilahnya Bu Justin. Akhirnya terombang-ambing secara culture maupun secara habits yang banyak orang tua khawatirkan. Aduh, nanti jangan sampai anak-anak saya di sana malah temenannya sama mereka yang drugs misalnya begitu. Itu kekhawatiran normal. Itu kekhawatiran semua orang tua. Nah, tapi bagaimana supaya values itu sudah ditanamkan, justru bukan setelah dia pergi, kamu pokoknya nggak boleh punya teman yang suka pakai drugs ya, kamu nanti nggak boleh teman. Terlambat. Itu sesuatu yang harus dari awal. Paman Geri, tadi ini pengalaman Paman Geri di luar negeri kan? Nah, sebenarnya di dalam negeri pun juga kita pastinya ya semua godaan-godaan bukan hanya di luar negeri saja, tapi di dalam negeri pun ada ya Paman Geri. Betul. Dimanapun Bu Justin, begitu istilahnya, 3 langkah saja keluar dari rumah, seorang anak itu, 3 langkah keluar dari rumah, seorang anak itu sudah memiliki sistem sosial yang berbeda. Dia melihat misalnya keluar, dan apa yang mereka saksikan. Lingkungan sosial sudah berbeda. Kalau ke sekolah, ya berarti lingkungan sekolah. Jangan-jangan nanti teman-temannya juga punya values yang berbeda-beda. Kalau ke tempat bermain, mereka udah lihat itu udah berbeda, Bu Justin. Bener banget. Jadi tadi yang saya sangat tertarik nih, Paman Geri bilang bahwa itu proses ya. Proses. Ya. Nah ini saya teringat nih, ada salah satu ahli tentang otak itu mengatakan bahwa semua karakter itu dibentuknya sebelum usia 10 tahun. Yeah, exactly. Itu di usia 15 katanya. Yes. Nah, itulah makanya para parents semua nih, smart parents yang menyimak, sebelum anaknya usia 10 tahun nih, kita harus invest waktu ya. Waktunya kita, kualitas kegiatan-kegiatan kita, semuanya itu harus kita benar-benar perhatikan untuk pembentukan karakter tadi. Sehingga pada saat sebelum usia 10 tahun itu semua karakter baiknya sudah ada. Jadi bisa dilanjutkan sampai mereka dewasa begitu, Paman Geri? Betul. Karena kalau istilahnya kalau dalam dunia proses tumbuh kembang, this is the golden years. Ini adalah periode emas. Sekali itu lepas, kita nggak bisa punya ekspektasi apapun nanti. Tapi kalau kita invest sesuatu yang memang sudah sedemikian optimal dan baik di usia golden years tadi, gitu, itu yang nanti akan punya values yang tertanam dan bonding itu kuat dibangun dari sana, Bu Justin. Benar gitu. Ini ada anakku loh. Ada Raymond. Hai. Dia masih kuliah sekarang di Singapura. Oh, iya. Di mana, di NUS? Di NUS, iya. Salah satunya yang kadang kalau kita ngumpul-ngumpul sama-sama nih, saya tanya ke anak-anak saya, momen apa yang paling mengesankan pada saat kamu semua masih berada sama mama dan papa? Nah, itu yang dia suka itu pada saat kita bercerita, iya. Nah, kan anak 3 tuh ngumpul semua tuh, nanti kita cerita, ditunjukin. Wow. Ceritanya. Wow. Oh iya, saya mau tunjukin juga nih salah satu buku cerita yang boleh. jadi gemaran anak-anak aku. Nah, ini nih salah satunya waktu SD nih. Ya, walaupun kalau di Instagram kita lihatnya mirroring jadi kebalik tulisannya ya, tapi nggak apa-apa. Ya, it's okay. Ini cerita tentang gecko complain sama tentang frog, tentang ini salah satu cerita favorit. Jadi ya itulah saat-saat momen, nggak perlu waktu yang dari misalnya 5 jam kita harus bersama-sama tapi pada saat-saat tertentu yang mereka
sangat membutuhkan bantuan kita, ya. Anak-anak kita itu meskipun istilahnya sudah dewasa, kita juga perlu bonding itu kuat kan. Nah, dasarnya dari saat mereka masih di usia dini itu tadi ya. Iya, aku pengen tahu nih, penasaran apa yang Bu Justin lakukan sambil membaca buku tadi. Cerita apa aja tuh aktivitasnya? Ngapain biasanya? Biasanya mereka kumpulnya di tempat tidur, di kamar so kami. Cute. Iya. Nah, setelah itu saya atau papanya cerita. Nanti kita minta mereka involve. Misalnya lagi cerita tentang Big Bad Wolf gitu ya. Nanti ada, oke, wolf suaranya gimana? Yo. Gitu. Ya. Nah, jadi mereka involve dan mereka masih ingat juga ada karakter-karakter yang baik kan, pasti dari satu cerita. Misalnya tadi yang saya tunjukkan itu Gecko Complaints, ceritanya itu tentang si tokek ya, tokek yang selalu gitu. Gecko. Nah, bagaimana sih? Iya, Gecko. Pada saat Gecko mau tidur itu ada suara-suara lain yang mengganggu tidurnya, ya. Sehingga dia slow, nggak bisa tidur. Nah, something like that, yang komplain. Nah, ternyata pada akhirnya dia menyadari, oh, kita juga hidup harus juga bersyukur. Nah, itu salah satu karakter-karakter baik yang bisa ditanamkan pada saat kita bercerita, begitu ya, Paman Gary? Oh my God, itu keren. Jadi yang apa yang tadi Bu Justin ceritakan ini adalah metode yang saya dan teman-teman storyteller lain lakukan untuk bisa membangun, kalau istilah kita namanya interaction. Jadi ada interaksi. Karena membangun bonding itu, Bu Justin, itu bukan sesuatu yang one way monologue. Betul, membangun bonding itu harus ada communication sehingga anak itu pun berinteraksi. Caranya seperti tadi Bu Justin, simple, misalnya lagi membacakan, oh ini adalah cerita tentang seekor serigala. Coba suara serigala seperti apa? Terus anak memberikan respon, oh gitu ya. Ini ada satu frekuensi yang nyambung, walaupun cuma untuk membunyikan suara serigala, tapi it means you have a very powerful bonding yang terjadi antara parents dengan anaknya, gitu. Coba kalau misalnya bonding ini nggak ada, terus coba suara serigala kayak apa? Mom, please stop. Boring. Gitu, misalnya kayak gitu. Jadi kita juga harus seperti Paman Gary ya, kalau cerita kan. Gitu ya. Iya, itu kecapean, ngantuk-ngantuk, juga harus menarik ya. Yang ngantuk parentnya atau anaknya? Yang ngantuk biasanya kan kalau pekerja-pekerja atau yang parentsnya berkarir, yang ngantuk kadang-kadang mama papanya ya. Oh, ini tapi saya lanjutin sedikit Bu Yus, ini tentang masalah storytelling mendongeng tadi. Saya sering ditanya sama orang-orang juga, tapi Paman Giri, kalau saya mendongeng buat anak saya suka agak sebel juga. Kenapa saya bilang? Karena kalau mendongeng buat mereka, baru sampai halaman keempat mereka udah kita lu kan gimana? Ini belum selesai ceritanya katanya gitu. Terus saya bilang sama beliau bahwa ibu justru adalah the best storyteller untuk dia. Kenapa? Karena meaning dari melakukan storytelling untuk membangun bonding itu bukan menyelesaikan ceritanya, bukan menyelesaikan bukunya, tapi memberikan rasa secure di anak. Dia punya kedekatan dengan parentsnya, sehingga karena dia merasa secure, I can sleep anywhere I want. Mama belum selesai membahasakan ceritanya pun, saya sudah merasa, this is the best place in the world, this is my heaven, being with mom. Misalnya kayak gitu. Berkecil hati kalau anaknya tidur ya, Paman. Itu berarti dia udah best gitu. Karena dia bisa membuat, coba, anak yang dalam keadaan cemas, gelisah, pasti nggak akan bisa tidur. Itu saya jadi teringat ya tentang kondisi alfa gitu ya. Alfa, betul, gelombang alfa maksudnya ya. Dalam kondisi alfa kita bisa menanamkan sesuatu di alam bawah sadar mereka ya. Exactly, betul Bu Justin. Jadi ada gelombang alfa beta yang terjadi di otak manusia itu. Ada satu hal yang sedikit ada terbuka antara gelombang alfa betanya di menjelang pada saat orang itu terlelap. Menjelang, jadi belum betul menjelang, belum sampai tertidur lelap, tapi
masih sudah merem, tapi biasanya kuping, kuping masih mendengar. Nah, disitulah kalau misalnya zaman dulu ada pita rekord paling canggih itu ada di situ. Dia mungkin akan lupa dengan kata-katanya, tapi dia akan ingat dengan values-nya. Gitu. Jadi misalnya, misalnya sebelum dia benar-benar terlelap, mamanya bilang, nanti kamu kalau udah besar jadi anak yang baik ya, nolong sesama, gitu. Padahal anaknya dalam keadaan gini misalnya, gitu. Itu masuk loh Bu Justin. itu akan teringat karena ada pita rekor yang akan tersimpan di sana. Benar banget. Aman Gary, ini ternyata kita ngobrol-ngobrol serunya ini sudah hampir 1 jam ini. Nah, boleh saya simpulkan nih? Kita simpulkan boleh. Ya. Tapi sebelum boleh Bu Justin. Ada Pak Doli nih. Selamat pagi Pak Doli. Ternyata kalau kebahagiaan relasi antara ayah dan ibu itu berdampak banget dengan kecerdasan emosi anak, ya. Ya. Kita bisa bahas juga nih nanti ke depannya ya. Betul. Next time kita ngobrol lagi. Kan Paman Gary? Ayo dong ngobrol lagi dong, atau juga nanti bisa berbagi berdasarkan topik yang memang parents misalnya usulkan, gitu ya. Jadi kita juga bisa mendapatkan. Ya? Iya, mendapatkan insight dari teman-teman yang lain, gitu. Nah, kira-kira kapan lagi nih kita akan ngobrol-ngobrol santai gini? November yuk. November. Berapa ya enaknya? Coba. Tanggal 14 kali ya enak? Oh, 14 yuk. Iya, oke. Jadi bagi Smart Parents, tunggu lagi ya, kita akan ngobrol lagi di bulan depan tanggal 14 November bersama Paman Gary tentunya dengan topik yang lebih menarik lagi. Dan seru, senang sekali. Ada usulan dari para Smart Parents, silahkan ditulis topik-topiknya yang lain. Oh ya, kita simpulkan dulu ya Paman Gary? Ya, pakai kesimpulan, oke. Jadi bonding itu bisa dilakukan dengan kegiatan sederhana, bukan hanya kegiatan yang istilahnya macam-macam dan perlu energi yang sangat banyak, tapi yang penting adalah waktu yang berkualitas, bukan dari lamanya, tapi dari kualitasnya. Betul begitu Paman Gary? Silakan. Betul banget. Dan bonding itu adalah satu proses yang terjadi, tidak bisa instan kita harapkan. Atau mungkin akan terjadi misalnya sudah anaknya di usia 17 tahun, tapi baru merasa kehilangan. Aduh, setelah dia keluar dari rumah, aku baru merasa kangen. Dulu setiap hari di rumah, yang ada isinya cuma berantem. Jadi itu hal-hal yang harus diupayakan sejak dini, sejak awal, sejak mereka masih kecil. Bonding itu bisa dibangun memang. Apakah semua orang bisa membangun bonding ini? Bisa diterapkan untuk di mana saja bisa. Kalau di rumah parents dengan anak, di sekolah misalnya teacher dengan murid-muridnya, misalnya ada satu kedekatan, tapi kedekatan emosional yang memang profesional maksud saya. Kedekatan emosional untuk memberikan pengajaran, juga untuk memberikan values yang baik misalnya. Atau seperti saya sebagai seorang profesional storyteller menyampaikan cerita dengan bonding yang baik itu untuk menyampaikan values. Jadi bukan cuma lucu-lucuan tapi ada nilai-nilai supaya anak-anak bisa mendapatkan satu pelajaran. Dan ini kalau bonding sudah kuat, apapun yang dimasukkan ke mereka, trust muncul. Mereka akan bisa menyimpan values itu. Benar. Kayak gitu Bu Justin. Setuju sekali. Dan bonding itu melibatkan relasi timbal balik ya. Dan komunikasi. Ya. Dan komunikasinya tentunya harus kita buat secara positif. Begitu ya Pak Mas? Ya. Dan ingat-ingat ya usia-usianya untuk memulai bonding itu kita usahakan sebelum di usia 10 tahun. Tapi kalaupun sudah lewat dari 10 tahun masih ada waktu sampai usia 15 tahun. Ada harapan. Betul ya. Nah, pertanyaannya kalau udah lewat dari usia 15 tahun, apakah bisa kita mengubah karakter atau bonding kita dengan anak-anak kita? Tentunya ya tidak ada hal yang mustahil, begitu Paman Gary? Ya, tapi secara penelitian psikologi memang karakter manusia kalau sudah dewasa itu punya effort khusus yang harus kalau misalkan dirubah. Itu bukan cuma anak-anak karena mereka sudah menjadi manusia dewasa, sesuatu yang sudah punya mindset sendiri. Dan ya dunia psikologis memang punya treatmentnya lah kalau untuk merubah habits atau juga values yang dia ketahui.
perlu usaha yang lebih lagi. Perlu ya. usaha lebih lagi. Betul, betul. Nah, ini ada usulan yang berikutnya nih dari Pak Handoko, bagaimana menjadikan anak kreatif melalui dongeng yang kreatif juga nih, mungkin Mbak. Wow. Ada. Boleh. So happy kalau seandainya nanti saya bahkan bisa kasih ada paparannya, istilahnya ada scientific knowledge-nya lah, gitu yang bisa dikasih tahu kalau seandainya memang itu nanti dibutuhkan. Ya, kita nanti di tanggal 14 November ya, Paman Gary. Yuk, ayo. Topik obrolan yang seru lagi. Ayo dong. Iya. Aduh, senang sekali. Saya terima kasih loh sama Bu Justina diajak ngobrol-ngobrol di sini. I'm so happy. Saya juga terima kasih banget. Ini banyak Sabtu santuy. Dan keren yang bisa diambil manfaatnya oleh para smart parents sekalian ya. Iya. Kita mundur dulu kali ya, Paman Gary. Ya, terima kasih Bu Justin. Salam buat teman-teman di Sekolah Victory Plus juga. Salam buat semua para guru dan juga keluarga. Artinya mereka yang dekat. Mudah-mudahan kita di masa pandemi ini kan masih pandemi nih Bu Justin. Tapi hope kita harus punya. Kita harus punya harapan baik, tetap menjalankan, tapi dengan hope yang baik, dan don't forget to smile. Because akan bisa membuat dunia ini menjadi lebih indah gitu. Benar banget, Paman Gary. Terima kasih banyak untuk inspirasinya dan kata-kata positifnya. Terima kasih Bu Yusin. November tanggal 14 nanti ya, Paman Gary. Terima kasih para smart parents yang sudah ikut di live talk obrolan santuy pada hari Sabtu ini.